Anda kembali di News Malam, pemirsa. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar. Razia ini dilakukan polisi atas maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir. Tadi pertama kamu minta berapa? Pertama kamu minta berapa? Lu harusnya minta aku berapa? Tadi kasih 5.000 kamu mau nggak? Saya disuruh Pak. Iya minta berapa tadi? Kamu tadi kasih 5.000 mau nggak? Kasih 5.000 nggak mau kan? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran, keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir. Juru parkir ilegal tersebut, pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah siang tadi. Sebelum dibawa ke Candi Mendut Magelang, air yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut disakralkan dengan ritual puja bakti. Puluhan biksu dari berbagai sangha melakukan ritual pengambilan air suci Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Secara bergantian, para biksu mengambil air suci di Umbul Jumprit yang dimasukkan ke dalam kendi. Total ada 22 kendi yang diambil dari mata air Jumprit. Usai pengambilan, air suci selanjutnya disakralkan terlebih dahulu di altar Umbul Jumprit Temanggung. Mereka kemudian melakukan puja bakti, diikuti umat masing-masing sangha. Menurut Biksu Wiwirya, air bermakna sebagai sumber kehidupan, serta simbol kerendahan hati dan cinta suci manusia. Nah, pada hari ini kita pengambilan air berkah, air suci dari Ujung Jumprit yang kita percaya bahwa kemurnian daripada air berkah dari Jumprit ini masih sangat bagus, dan di mana makna air suci di dalam bungkus itu adalah kelembutan hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan satu kehidupan kepada siapapun tak terbatas. Puluhan kendi air suci tersebut nantinya akan dibawa ke Candi Mendut di Magelang untuk disemayamkan bersama api abadi. Peringatan Hari Raya Waisak akan dilakukan di Candi Borobudur pada Senin besok. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Api suci Waisak tiba di Komplek Candi Mendut Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Nantinya api suci Waisak akan dikirap ke Candi Agung Borobudur untuk perayaan Waisak. Api suci Waisak yang sebelumnya dibawa dari Merapen tiba di Komplek Candi Mendut Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api dharma ini langsung disambut oleh biksu, pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia, dan sejumlah pimpinan majelis umat Buddha untuk disemayamkan dan didoakan di altar puja bakti. Seperti lilin jingga inilah selalu memancarkan cahaya. Usai prosesi di altar puja bakti, para biksu yang diikuti umat Buddha melakukan ritual pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Ritual ini dilakukan sambil membawa api dharma sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Bagi umat Buddha, api dharma merupakan simbol penerangan untuk kehidupan semua manusia di muka bumi. Kalau di Buddhism itu kita menderita nih karena awija atau dibilang kegelapan batin kan. Tadi dengan Buddha
diibaratkan dengan enlightenment beings atau orang yang tercerahkan. Jadi api di sini melambangkan orang yang tercerahkan ini. Jadi api yang kita ambil untuk menerangkan kegelapan manusia dari kegelapan batin mereka. Rencananya, api Dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak Senin malam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha melarung lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini, sebanyak 6.000 lentera dilarung ke sungai. Umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melarung 4 gunungan Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, kawasan Candi Borobudur. Sebelum umat melarung, terlebih dahulu digelar pembacaan doa dan parita suci di tepian Sungai Progo. Tradisi larung Pelita Purnama Sidi merupakan simbol pencerahan manusia, penerangan alam sekaligus kesejahteraan dan perdamaian dunia. Menurut Rama Lama Santoso, larung Purnama Sidi menjadi salah satu rangkaian dari perayaan Trisuci Waisak. Total ada 6.000 lentera yang dilarung dan 10.000 pelita yang diletakkan di tanah. Permohonan apa kita larung agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para dewa dan naga. Biasanya kita persembahkan pelita. Biasa, lightingnya juga keren, terus acara juga sangat hikmat, jadi kita umat juga sangat menikmati. Pokoknya luar biasa. Dalam peringatan Trisuci Waisak 2569 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan serta mewujudkan perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Setibanya di kota Mekah, Arab Saudi, jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umrah wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Mekah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib, dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Supporter timnas dinilai diskriminatif saat pertandingan lawan Bahrain. PSSI didenda 400 juta rupiah oleh FIFA.